pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tadi pagi belum makan? Sudah Ibu. Tadi pagi makannya apa saja? Ikan, ayam, Luar Ibu. Oke. Jadi sebelum mulai topik pada pembelajaran hari ini, siapa yang mau berdoa? kanannya Ibu. Saya Ibu. Silakan kanan. Marilah Ibu dan teman-teman kita manusia untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Nenek. Dari anak-anak, topik yang Ibu bawa pada pagi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban di sekolah. Mungkin anak-anak mau bertanya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi begini anak-anak, hak adalah sesuatu yang pantas diterima oleh setiap siswa setelah menjalankan kewajiban. Lalu apa itu kewajiban? Jadi kewajibannya itu sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi anak-anak hak dan kewajiban saling berkaitan. Dimana kalau ada kewajiban pasti ada hak. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau ada hak pasti ada kewajiban. Maka hak anak-anak akan kita dapat setelah kita juga mendapatkan kewajiban. Lalu Ibu mau bertanya dulu, menanam dan memanen itu termasuk kewajiban atau hak? Apa Ibu? Kalau menanam itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Oke, pintar sekali. Kalau memanen, Hak Ibu. Oke, benar sekali. Jadi kalau menanam itu termasuk kewajiban, sedangkan memanen itu termasuk hak. Lalu kalau kalian tidak menanam anak-anak, apakah kalian bisa memanen? Tidak Ibu. Nah, begitu juga dengan kewajiban dan hak. Kewajiban ada karena hak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu anak-anak, hak dan kewajiban ini saling berinteraksi atau saling disatukan, tidak bisa dipisahkan. Anak-anak sudah mengerti? Sudah Ibu. Lalu anak-anak, ada beberapa hak dan kewajiban kita di sekolah. Yang pertama itu hak di sekolah. Yang pertama mendapat pelajaran dari guru. Jadi kita ke sekolah itu bukan hanya kita duduk diam, tapi kita mendapat pelajaran dari guru. Dan setelah kita mendapat pelajaran dari guru itu, kita dapat mencernanya dan kita dapat melakukannya itu untuk hari selanjutnya atau sebagai bekal untuk masa depan. Lalu yang kedua ada mendapat nilai dari hasil belajar. Kalau kita misalnya mengerjakan sebuah soal yang diberikan oleh guru, kita juga berhak mendapatkan nilai yang bagus. Lalu yang ketiga itu menggunakan fasilitas atau perpustakaan dan kelas. Begini anak-anak, kita ke sekolah pasti ada perpustakaan kelas. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Kita tidak hanya duduk di dalam kelas, tapi kita juga memanfaatkan perpustakaan di dalam mana di dalamnya itu banyak sekali buku yang dapat membantu kita memotivasi diri kita untuk hari selanjutnya. Lalu yang keempat, mendapat perlakuan dan adil dari guru. Jadi anak-anak, untuk yang saya sekarang ini ada yang guru yang selalu memberi perhatian kepada orang tertentu. Jadi itu membuat kita berpikir begini, oh ternyata ini guru hanya perhatian dengan satu orang saja. Jangan berkecil hati anak-anak. Guru begitu karena ada maksudnya juga, bukan hanya begini. Oh dia sengaja atau tidak. Jadi kita usahakan belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita juga mendapat perhatian dari guru. Lalu yang kedua itu kewajiban di sekolah. Yang pertama itu mengerjakan tugas. Jadi kita sudah melihat bahwa hak kita di sekolah itu saja. Jadi ini kewajiban kita di sekolah. Yang pertama mengerjakan tugas. Kita tidak hanya pergi ke sekolah, tetapi kita juga bisa mengerjakan tugas. Dan itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai siswa. Yang kedua menghormati guru. Kita menghormati guru itu seperti kita menghormati kedua orang tua kita. Jadi menghormati guru itu adalah hak yang kewajiban yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga mematuhi tata tertib. Di kelas kan biasanya ada papan atau tes yang bertata tertib. Jadi kita itu harus kaitan, harus mematuhi peraturan yang ada. Tidak boleh melewati, itu tidak baik ya anak-anak. Menjadi anak-anak yang baik itu anak-anak yang mau mematuhi tata tertib yang ada. Lalu yang keempat itu ada menjaga kebersihan lingkungan. Kalau yang keempat ini sangat berkaitan dengan lingkungan kita, di mana menjaga kebersihan lingkungan. Di mana lingkungan yang sehat ini adalah lingkungan yang di dalamnya selalu kita jaga. Jadi kita usahakan menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Setelah itu anak-anak,
Ibu ada contoh situasinya, nanti anak-anak jawab saja. Yang pertamanya itu Budi ingin mendapatkan nilai bagus, tetapi dia tidak belajar. Apakah ibu bertanya dulu, apakah Budi sudah menjalankan kewajibannya? Belum. Terus, apakah Budi berhak mendapat nilai bagus? Oke, jadi anak-anak, kalau berdasarkan situasi yang ada, apakah Budi tadi sudah menjalankan kewajibannya? Yang benar, Budi mendapatkan nilai bagus, tetapi tidak mendapatkan kerja. Di mana Budi di sini mau mendapatkan nilai bagus, tapi dia tidak mau belajar. Kan kita mendapat nilai bagus berdasarkan hasil belajar kita. Benar toh? Iya, Ibu. Anak-anak mau mendapat nilai bagus? Mau. Jadi belajar yang giat deh. Iya, Ibu. Lalu yang kedua anak-anak, yang kedua di sini, situasi yang kedua di mana Siti selalu membuang sampah sembarangan, tetapi ingin kelasnya selalu bersih. Ibu bertanya dulu, apa kewajiban Siti di sini? Membersih kelas. Membuat sampah pada tempatnya, Ibu. Kewajiban. Apa hak yang harus dia dapatkan? Mendapatkan kelas yang bersih, nyaman. Pintar sekali, tepuk tangan dulu. Sebelum itu anak-anak, ibu ada tapi kata di sini ada tentang hak dan kewajiban. Anak-anak bisa bagi dalam dua kelompok boleh? Ya, Ibu. Dengan teman sebelah saja ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nanti anak-anak jawab saja mana yang termasuk hak dan mana di situ yang termasuk kewajiban. Bertukar pendapat bukan yang satu orang saja yang mau menjawab, tetapi dua orang. Anak-anak sudah tahu jawabannya. Jadi anak-anak itu tadi satu fakta yang ibu berikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menjawab. Jadi ibu bertanya dulu mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban berdasarkan kartu. Kalau yang kewajiban Ibu mengerjakan tugas. Kalau yang haknya Mendapatkan nilai, Ibu. Oke, pintar sekali anak-anak. Tepuk tangan dulu. Jadi jawaban dari anak-anak yang sangat tepat sekali. Jadi anak-anak mulai besok kewajiban apa yang akan kalian lakukan dengan lebih baik atau mungkin dalam perencanaan yang anak-anak pikirkan. Belajar, Ibu. Belajar pintar sekali. Belajar anak-anak ini, anak-anak berpikir bahwa belajar itu banyak cara toh. Anak-anak mau dapat nilai yang bagus sekali. Iya, Ibu. Oke, pintar sekali. Lalu siapa yang di sini siap menjadi siswa yang bertanggung jawab? Saya, Ibu. Pintar sekali. Benar sekali bahwa menjadi siswa yang bertanggung jawab ini anak-anak merupakan suatu kegiatan dari belajar. Jadi kita belajar menjadi siswa yang bertanggung jawab, bukan hanya siswa yang selalu mendengarkan. Lalu anak-anak kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi keduanya ini harus saling berkaitan. Karena hak akan diperoleh jika kewajiban dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jadi anak-anak itu tadi materi pada pagi hari ini yang ibu sampaikan. Jadi tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau angkat doa? Saya, Ibu. Doa. Terima kasih Las. Jadi sekian pada pagi hari ini. Sekarang kita boleh pulang. Terima kasih, Bu.